Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi. Kemarin kita, kemarin ya, yang tadi ya, itu kaidah ibadah dan muamalah ya. Terus saya ulang lagi dalam ibadah ini aslu fil ibadatil tahrima hatta yadlil dalila ala ibahatiha ya. Pada dasarnya dalam ibadah adalah haram kecuali kalau ada dalil yang membolehkannya atau yang eh, menyuruhnya ya. Contoh itu ya tadi ya sholat subuh ya perintahnya 2 rakaat ya, lalu sholat zuhur perintahnya 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat ya. Kalau yang selain itu misalnya zuhur menjadi 5 atau menjadi 6 tanpa adanya dalil yang membolehkannya, maka itu menjadi haram ya, jadi dilarang. Nah, beda dengan muamalah yang mana dalilnya itu adalah al aslu fil muamalatil ibahah hatta dalilah ala tahrimiha, bahwa pada dasarnya semua aktivitas muamalah itu adalah boleh kecuali kalau ada dalil yang melarangnya ya. Jadi dalam muamalah ini kita akan mempelajari yang haram-haramnya itu ya, sehingga kita bisa menghindarinya. Oke, kita lanjut ya. Paradigma muamalah. Al-aslu al-aslu fil af'alit taqayyudu bi hukmi syar'i. Hukum asal perbuatan terikat dengan hukum syarak ya. Jadi harus ada hukum syaraknya. Al-aslu fil asya'il ibahatu malam yarid dalilu yarid dalilu tahrim ya, hukum asal dari benda adalah mubah sama tidak ada dalil yang mengharamkan ya. Jadi semua benda itu boleh ya kecuali kalau ada dalil yang melarangnya sama ya. Sebagaimana yang tadi ya dibahas ya, hukum asal muamalah itu adalah boleh ya. Haitsu ma yakunu syara'u yakunu maslahah. Apabila ada hukum syarak diterapkan maka akan ada kemaslahatan ya. Jadi adanya syariat itu karena ada kemaslahatan, karena adanya kemanfaatan dari hukum itu. Ya misalkan dilarang meminum minuman keras, khamr, ya, bir, ya, lalu apalagi yang mengandung alkohol yang dapat memabukkan ya. Karena itu ada kemaslahatannya ya. Walaupun di dalam Al-Qur'an ya dijelaskan ya bahwa ada manfaatnya tapi manfaat itu sedikit ya. Dan kemudaratannya lebih banyak ya. Nah, jadi ada kemaslahatannya di situ ya. Dengan dilarangnya minuman keras ya, dilarangnya apa namanya berjudi ya, dilarangnya apa namanya perbuatan-perbuatan maksiat yang berzina dan lain-lainnya itu karena ada kemaslahatan dari larangan-larangan tersebut ya. Kaidah hukum muamalah al-ahkamu ya yataghayyaru bitaghayyir al-azimata wal amkanata wal ahwala wal adawat wal niat ya. Hukum dapat berubah ya karena perubahan zaman, tempat, keadaan dan adat dan niat ya. Ini adalah kaidah hukum muamalah ya, jangan salah ya. Jadi beda dengan ibadah ya, kalau ibadah itu tidak dapat berubah ya. Walaupun dengan kondisi apapun kecuali kalau tadi ya jamak kosor itu pun juga sudah ada ketentuan syariatnya ya, sudah ada peraturan dasarnya ya. Beda dengan muamalah yang mana memang belum ada peraturan dasarnya ya. Peraturan dasar muamalah itu adalah boleh ya, sehingga dapat berubah ya. Karena adanya perubahan zaman, tempat, keadaan dan adanya niat ya. Nah, hukum hukum itu eh,
ada beberapa apa namanya ini sih ada namanya hukum taklif ya. Hukum taklif ini adalah yang dibebankan ya. Hukum yang wajib. Hukum taklif ini ada tiga sebenarnya. Wajib, sunnah, dan haram ya. Makruh ya. Yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 43 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa rak'u ma'arraki'in." Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukulah bersama orang yang ruku. Al-Baqarah 43. Ini adalah salah satu contoh hukum wajib ya bagi taklif ya. Fardu ya. Fardu ain ya. Lalu hukum yang sunnah. Nah, contohnya man shoma ramadhana thumma alba'atu sita min sawalin kana kasyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan melanjutkan dengan puasa 6 hari, maka pahalanya seperti berpuasa setahun. Sunnah di sini adalah puasa 6 harinya, ya. Yang di sunnah di sini adalah puasa 6 hari di bulan Syawal, ya. Bulan Syawal itu sunnah, ya. Itu sunnah. Lalu tuntutan untuk meninggalkan ya haram ya. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qurimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih." Diharamkan atas kalian bangkai, darah dan daging babi serta apa yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itu haram ya. Lalu makruh itu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, la sholatu ba'da subahi hatta ya. Tara tafi asyamsu wala sholata ba'dal asri hatta tagibas syams. Tidak ada sholat setelah subuh hingga terbit matahari dan tidak ada sholat setelah asar hingga terbenam matahari ya. Jadi inilah dalil yang mengharamkan sholat ba'da subuh dan ba'da asar ya. Jadi tidak boleh sholat setelah sholat subuh ya dan juga sholat asar ya. Lalu pilihan yang mubah ya. Itu nama Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 16. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang yang beriman, makanlah apa yang ada di bumi ini ya, yang halal dan baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan karena sungguhnya ia merupakan musuh yang nyata bagimu ya. Yaitu makan makanan yang baik itu adalah sesuatu yang mubah ya. Itu yang dibolehkan ya. Mau makan boleh, mau tidak makan juga boleh ya. Lalu ada hukum wadi ya, itu adanya sebab. Nah, dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 78 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda." Dan dirikanlah sholat ketika matahari terbenam hingga pertengahan malam. Quran surat Al-Isra 78. Ini sebabnya karena matahari sudah terbenam, maka itu menjadi penyebab ya untuk mendirikan sholat ya. Nah, lalu syarat ya. Syarat itu adalah salah satu apa namanya hukum wadi ya. Nah, sebagaimana ini haul dan nisab merupakan syarat dikeluarkannya zakat ya. Nah, kalau ada haul dan nisab maka ini menjadi hukum wadi ya, hukum menjadi syarat ya. Lalu wudhu ada syarat melaksanakan sholat. Tidak boleh ada sholat kecuali kalau ada wudhu ya atau tayamum ya. Lalu syarat seorang yang apa namanya berzina dan dia sudah menikah, maka itu menjadi syarat untuk mendapatkan hukum rajam, ya, hukum rajam. Lalu yang ketiga adalah sah, ya, sesuai dengan ketentuan syara, sehingga konsekuensinya memberikan pengaruh di dunia dan di akhirat. Soal dikategorikan sah jika rukun dan syaratnya terpenuhi. Jual beli dianggap sah jika rukun dan syarat ada mengenai syarat sah, ya, mengenai sahnya, ya.
sama nih ya, double ya. Nah, lalu ada namanya akad. Akad ini adalah ikatan ya. Secara syar'i berarti ikatan ijab, penyerahan, dan qabul, penerimaan ya. Nah, sebab sesuai dengan ketentuan syarat. Jadi akad ini ada ikatan sesuai dengan ketentuan syarat atau ketentuan syariat ya. Yang memberikan dampak, ada hak dan kewajiban dari akad itu. Lalu ijab adalah perkataan eh, ya perkataan perjanjian ya, ijab itu perjanjian ya. Lalu kabul itu adalah pernyataan setuju ya. Pernyataan setuju. Jadi ijab kabul itu ini suatu transaksi ya, suatu transaksi, ini suatu apa namanya eh, perkataan ya, dan kabul itu disetujui ya. Nah, kalau di apa nih supermarket gimana ijab kabul ya? Ya, ijab kabulnya ketika seorang itu melihat harga yang ditampilkan pada rak barang tersebut ya dan dimasukkan ke dalam keranjang, itu berarti dia sudah melakukan ijab kabul ya, melakukan ijab kabul ya. Jadi pembayaran itu hanya sekedar apa namanya langkah berikutnya saja ya. Nah, rukun akad ya harus ada dua pihak ya, penjual dan pembeli. Nggak mungkin ada pembelinya saja atau hanya penjualnya saja. Lalu objek akad itu adalah barangnya ya, barang yang menjadi apa namanya yang ditransaksikan. Lalu sigot adalah pernyataan ya. Nah, sigot ini sekarang menjadi sesuatu yang apa ya dipertanyakan gitu ya. Ketika tadi ya di supermarket itu ya. Nah, sebenarnya sigot itu sekarang bisa hanya dengan melihat harga tadi. Lihat harga ketika dia sudah setuju masuk ke dalam keranjang, ya itu menjadi sigot sebenarnya. Ya. Nah, misalkan nih ya tulisan isyarat umum atau petunjuk ya. Melihat bandrol harga ya. Nah, ada akad izan tanpa ada tawar menawar seperti pembayaran listrik ya. Karena sih nggak ada semua ya tawar menawar ya. Nah, bentuk-bentuk akad yang berlaku sekarang atau mujis ya, lalu ada lagi akad yang disandarkan pada waktu yang akan datang, mudhof, ada lagi akad yang dikaitkan dengan syarat tertentu atau mu'alaf ya. Akad mujis ya. Sekarang nih ya. Sekarang ada beberapa yang harus di apa namanya? Misalkan ada peraturan apa gitu ya. Harus misalkan orang yang mau masuk bertransaksi di sini harus memakai masker ya. Nah, itu kan akad sekarang tuh ya. Dulu mana ada peraturannya ya. Karena ada pandemi ya, jadi pakai masker gitu. Oh, ini dia. Ya. Nah, syarat akad ya. Akad itu orangnya harus apa? Harus kecakapan. Cakapan tuh maksudnya itu harus mengetahui ya, mengetahui ilmunya ya. Nah, makanya anak kecil yang belum memayis, yang belum bisa membedakan baik dan salah ya tidak dapat melakukan akad. Objek akad dapat ditransaksikan dapat ditransaksikan ya. Bangkai tidak dapat ditransaksikan atau wakaf tidak dapat dijual ya. Makanan yang cepat rusak tidak dapat dijadikan jaminan ya. Ini contoh-contohnya ya apa namanya tidak dapat ditransaksikan ya. Lalu akad tidak dilarang oleh syarat. Ya, setiap akad yang bersumber dari pihak yang tidak memiliki kewenangan dan transaksi dianggap batal. Seperti anak yang menjual barang ayahnya tanpa keridhaan atau persetujuan ayahnya. Lalu akad maksiat ya. Lalu akad memenuhi syarat-syarat iqad tertentu ya. Seperti nikah harus disertai dengan saksi ya. Nah, ada syaratnya, harus sesuatu yang memenuhinya ya. Yaitu nikah itu harus ada saksinya. Akad tersebut bermanfaat ya. Tidak sah akad seorang suami mengontrak istrinya ya, jadi kawin kontrak ya untuk mengurus urusan rumah tangga ya. Jadi eh, kawin kontrak itu tidak diperbolehkan ya. Akad kompensasi untuk tidak melakukan maksiat. Yang namanya tidak melakukan maksiat ya,
ya itu suatu kewajiban ya, istilahnya tidak harus ada kompensasi gitu ya. Satuan majelis akad, ijab tetap berlaku sehingga terjadinya qabul. Orang yang menarik kembali ijabnya sebelum akad maka akadnya tidak sah ya. Ini adalah syarat-syarat akad. Bentuk syarat dalam akad. Syarat yang sah, syarat yang menjadi konsekuensi akad seperti keharusan menanggung aib ya. Syarat pemberian upah pada pekerja. Lalu syarat untuk pemaslahatan salah satu dari pihak yang berakad seperti penyegeraan pembayaran harga barang yang dibeli disyaratkan dalam keadaan tertentu ya, bentuk-bentuk syarat akad. Nah, lalu sebagaimana dalam hadis ya, riwayat Baihaqi, al muslimuna inda sutihim illa syaratan harama halalan au syaratan ahalla haraman. Muslim itu sesuai dengan syaratnya selama tidak mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram ya. Nah, syarat yang tidak sah, syarat yang batil dan dari awalnya seperti akad dalam dua syarat ya. Kalau akad yang digantung pada masa yang akan datang ya, seperti saya menjual rumah ini jika orang tua saya ridho ya. Nah, tidak boleh apa namanya eh, adanya ta'aluk ya, adanya dua akad yang saling ketergantungan. Syarat yang batil namun akad tetap sah ya, yaitu syarat penjual pada pembeli agar tidak menjual barang yang telah dibeli. Maka ana min syaratin laisa fi kitabillahi fahuwa batilin wa inna kana mi'ata syaratin. Hadis riwayat Bukhari. Syarat yang tidak sesuai dengan kitabullah batil meskipun 100 syarat ya. Jadi walaupun syaratnya banyak tapi kalau misalkan dia itu batil itu sesuai dengan kitabullah maka tidak sah ya. Tidak sah akadnya. Cacat dalam akad, ketidaktahuan, akad ijarah kontrak kerja tanpa dijelaskan gajinya ya. Nah, syirka mudharabah tanpa ketetapan bagi hasilnya ya. Nah, itu cacat dalam akad ya. Lalu ketidakpastian goror, menjual binatang dalam kandungan ya atau menjual ikan dalam kolam yang mana baik si penjual maupun si pembeli tidak tahu yaitu goror. Kalau adanya pemaksaan, ancaman pembunuhan ya. Misalkan, ayo beli nih barang nih ya, kalau nggak dibeli kamu saya bunuh. Nah, itu tidak sah ya. Atau diancam masuk penjara gara-gara nggak mau beli ya. Nah, ini dalam Quran surat An-Nisa ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta di antara kalian dengan jalan yang batil kecuali atas dasar keridhaan ya. Lalu jenis-jenis akad ya. Ada akad jual beli ya, al-bai kerjasama syirkah, akad salam yaitu pembayaran dahulu barangnya belakangan, akad pinjam meminjam qard ya, perwakilan wakalah, penitipan wadiah, pengalihan hutang hiwalah, pengolahan tanah pertanian muzaraah ya. Ini bentuk-bentuk syirkah, yaitu ada syirkah inan, kesepakatan dua pihak untuk melakukan kegiatan bisnis dengan modal dan bahan bekerja dari keduanya. Syirkah abdan itu eh, ahlian ya, badan ya. Kalau sekarang organisasi, ya, lembaga ya, itu syirkah abdan ya. Karena semuanya menggunakan lembaga ya. Syirkah mudharabah, kesepakatan dua belah pihak untuk melakukan kegiatan bisnis di mana salah satu pihak sebagai penyedia modal dan yang lainnya sebagai pekerja atau amil ya. Mudharabah jadi ada sohibul mal, ada mudorib ya. Lalu syirkah wujuh ini adalah keahlian wujuh nama ya. Nah, jadi dia pemberiannya itu dengan adanya nama. Nah, saya dikatakan sebagai mudorib yang bisa juga ya. Wujuh ya.
Dan syirkah mufawadah, kesepakatan dua pihak untuk melakukan kegiatan bisnis dengan model gabungan dari bentuk-bentuk di atas asas pemberian dana dari orang pihak kepada dua pihak insinyur berhubungan. Ini jadinya adanya kegiatan bisnis ya, modelnya gabungan ya, syirkah mufawadah. Nah, itu adalah akad-akad yang mana di antara akad yang dibolehkan, ya masih banyak ya. Lalu bagaimana dengan transaksi-transaksi yang dilarang? Transaksi yang dilarang itu pertama ya, ada yang transaksi dilarang karena zatnya seperti khinzir, anjing ya, lalu apalagi hewan-hewan yang berkuku tajam, bertaring, yang buas, yang najis ya, dan disembelih bukan atas nama Allah ya, itu haram karena zatnya. Mau bagaimanapun juga, mau pakai apapun juga ya, mau pakai apa misalkan udah biar nggak haram, kelola dengan sistem bagi hasil, tetap aja haram yang nggak boleh ya. Eh, Lalu haram selain zatnya, melanggar prinsip antaudiminkum, yaitu penipuan, ya tadlis. Tidak disarankan atas prinsip kerelaan, adanya asymmetric information. Ada informasi yang tidak seimbang di salah satu pihak, ya. Pihak penjual lebih tahu pada pihak pembeli, sehingga pembeli ditipu oleh penjual, itu namanya tadlis, ya. Lalu haram selain zatnya, melanggar prinsip la tazlimun wa la tuzlamun ya, yaitu ihtikar, adanya rekayasa pasar ya, seolah-olah supply-nya banyak, dia rekayasa dari sisi supply ya, atau dibuat supply-nya sedikit ya, dibuat supply-nya sedikit dengan cara penimbunan ya, nah itu ya ihtikar. Lalu ba'i najas ya, ini adalah rekayasa pasar demand ya, demand. Jadi dibuat seolah-olah demand-nya meningkat, padahal demand-nya demand palsu ya, permintaan-permintaan palsu. Nah, itu ba'i najas ya. Ihtikar itu penimbunan ya. Lalu goror, adanya incomplete information ya, adanya informasi yang tidak lengkap di kedua belah pihak ya. Baik itu si penjual maupun si pembeli sama-sama nggak tahu. Misalkan jual anak sapi masih dalam kandungan ibunya. Lalu apa lagi? Jual pohon tapi mengharapkan buahnya ya. Nah, itu goror tuh ya. Lalu riba ada fadl, nasiah, jahiliyah. Nah, riba ini nanti kita ada pembahasan khusus ya. Lalu ada lagi penyebabnya dia tidak sah karena rukun tidak terpenuhi tadi ya, cacat hukumnya ya. Karena apa, adanya ketidakcakapan atau ada yang tidak pengetahuan dari si pelakunya, itu misalkan anak kecil tadi, anak kecil yang bertransaksi. Ta'aluk ya, dua akad menjadi satu ya. Nah, ini adalah capital leasing sekarang ini yang sering dibahas itu. Capital leasing, leasing jual jual apa, sewa beli ya. Sewa tapi berujung totalnya menjadi jual beli ya, tapi tidak ada akad yang pastinya ya. Two in one, dua, benar-benar menyesal, maksudnya adanya dua perlakuan pada satu barang, baik itu perlakuan kuantitas, kualitas, pelayanan ya. Nah, misalkan nih saya mau beli nasi goreng, terus saya bilang ya, ke anak saya, misalnya saya nyuruh anak saya beli nasi goreng, bilang bapak yang beli ya gitu. Nah, maksudnya itu apa, agar diberikan perlakuan khusus gitu, baik itu dari sisi pelayanan maupun dari sisi kuantitas dan kualitas barang ya. Artinya apa, dia pengen dibedain gitu ya, atau tidak diperbolehkan ya. Yes. Nah, karena itu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkeliling pasar ya, berkata, la bi la bi'a fi suqanal amanah qad bani kecil banget nih, kaf kaf kita fiddin ya, atau qad tafakuh fiddin ya, jangan berjual beli dalam pasar kami kalau belum paham tentang urusan agama ya.
Nah, agama ini tadi yang memiliki maqasidnya. Ini adalah maqasid syariah yang dikemukakan oleh ulama salafus saleh kita itu Imam Al-Ghazali rahimahullah ya. Ada 5 hal itu mengamankan keyakinan agama, mengamankan diri manusia itu sendiri ya, mengamankan otak dan pikiran, dan mengamankan keturunan dan generasi muda, dan mengamankan harta kekayaan ya. Oke, ini adalah pertemuan kita ya. Pada ini nanti kita lanjut lagi. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdi. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.